Oke, yang pertama, kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu? Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya Ibu Supanti Arianti, wali kelas 5 SDI Rambang. Baik, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian magnet. Yang kedua, peserta didik dapat mengenal dan menentukan sifat-sifat magnet. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menuliskan benda magnetik dan non-magnetik. Oke, jadi baik Ibu. 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran nanti, mulai dari siswa mampu menjelaskan, lalu siswa mampu mengenal, dan siswa mampu menulis benda-benda magnetik dan non-magnetik. Mantap. Kita langsung pertanyaan berikut. Kira-kira metode apa nanti yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti, dan alasan Ibu memilih metode itu? Oke. Untuk metode yang akan saya gunakan itu ada 3: diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Alasan saya menggunakan metode ini, saya ingin menciptakan pembelajaran yang inovatif, yang afektif, yang aktif, dan menyenangkan, di mana peserta didik itu bisa menyampaikan pendapatnya, kemudian bisa berkolaborasi untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran. Oke, mantap, luar biasa ya. Ibu menggunakan 3 metode, ada diskusi, ada tanya jawab, ada penugasan, dan Ibu berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya bagi peserta didik. Luar biasa ya Bu. Lalu kira-kira dalam proses pembelajaran nanti alat dan bahan apa yang akan Ibu gunakan? Alat dan bahannya, saya menggunakan buku paket IPAS Kurikulum Merdeka, kemudian saya menggunakan video pembelajaran, dan saya menggunakan magnet batang yang nantinya akan dipakai oleh siswa dalam mengerjakan LKPD. Luar biasa Ibu. Ibu menggunakan banyak alat dan bahan, mulai dari buku panduan, lalu ada video pembelajaran nanti, sampai dengan bahan realnya ya, berupa magnet. Lalu coba Ibu ceritakan secara garis besar tahapan-tahapan pembelajaran yang akan Ibu ulang. Oke. Karena saya menggunakan model PBL, maka saya menggunakan 5 tahapan pembelajaran. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Nanti peserta didik akan mengamati video pembelajaran, kemudian guru dan siswa akan bertanya jawab tentang video yang mereka amati. Lalu yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nanti peserta didik akan dibagi dalam 3 kelompok sesuai belajarnya. Ada kinestetik, ada visual, kemudian ada auditory. Nah, nanti yang kinestetik itu mereka lebih ke belajar di luar, ya, mereka di luar ruangan, mereka mencari benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Kalau yang kinestetik itu lebih mengamati gambar, dan yang auditory itu dia mengamati video, kemudian dia menuliskan hasil pengamatannya. Lalu yang ketiga itu membimbing penyelidikan. Nanti di sini saya akan membimbing anak-anak yang memang masih membutuhkan bantuan, masih sulit misalkan, nanti akan saya bantu, akan saya arahkan. Lalu yang keempat itu mengorganisasikan dan menyajikan hasil karya. Nanti setiap perwakilan peserta didik akan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian ada menganalisis dan mengevaluasi. Nanti siswa akan menyimpulkan materi pembelajaran, kemudian guru akan memberikan penguatan. Oke, baik. Nanti tahapan-tahapan pembelajaran Ibu itu ada 5 tahapan ya, menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Luar biasa Ibu, mulai dari siswa orientasi terhadap masalah, lalu ada organisasi siswa dalam kelompok-kelompok seperti tadi yang Ibu sampaikan, bahwa siswa dibagi dalam 3 kelompok berdasarkan gaya belajar mereka, ada auditori, visual, dan kinestetik. Lalu siswa dibimbing melakukan penyelidikan dalam kelompok-kelompok. Ibu melakukan penyelidikan, luar biasa ya. Lalu mengorganisasi dan menyajikan hasil, dan yang terakhir Ibu melakukan evaluasi.
luar biasa ya. Uh, Lalu yang berikut, kira-kira persiapan tertulis apa yang disiapkan? Untuk persiapan tertulis, mungkin saya membuat modul ajar dan menyusun lembar kerja peserta. Oke, mantap ya. Berarti persiapan tertulis itu ibu menyiapkan modul ajar dan juga lembar kerja peserta didik nanti akan kita kerjakan bersama dalam kelompok-kelompok tadi ya. Luar biasa. Kita lanjut. Kira-kira materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan pikiran ibu? Dan jika ada, materi apa dan jelas? Oke. Kalau untuk materi pembelajarannya, menurut saya materinya masih materi dasar, jadi mudah untuk dipahami oleh siswa. Saya rasa mungkin tidak ada kesulitan dalam memahami materi. Oke, baik. Jadi dalam proses pembelajaran nanti mungkin ibu merasa bahwa belum ada kesulitan, belum ditemukan kesulitan karena masih berupa materi dasar. Lalu yang berikut, kira-kira kompetensi apa yang bisa dimiliki oleh siswa setelah ibu melakukan pembelajaran? Oke. Untuk kompetensinya itu ada dua, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Kalau pengetahuan itu peserta didik dapat memahami, kemudian dia dapat mengenal magnet dan sifat-sifat magnet. Lalu kompetensi keterampilan itu lebih kepada siswa dapat menuliskan benda yang mereka temukan tentang benda-benda magnetik dan juga benda-benda non-magnet. Luar biasa ya, dari kompetensi yang ingin ibu kembangkan agar siswa dapat memiliki kompetensi itu ya ada dua ya, kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan tadi siswa dapat mengenal dan memahami, kalau keterampilan itu siswa dapat menulis ya. Luar biasa. Lalu yang berikut, apa yang perlu mendapat perhatian khusus dalam proses pembelajaran ibu nanti? Yang menjadi perhatian khusus saya mungkin kepada kelompok anak yang belajar dengan kinestetik, karena mereka yang belajar dengan kinestetik ini mereka harus keluar ruangan, jadi mungkin saya lebih mengawasi mereka. Terus kalau yang visual sama auditory kan di dalam, jadi mudah untuk saya memantau. Oke, berarti yang menjadi pusat perhatian khusus ibu itu dalam proses pembelajaran nanti itu terhadap kelompok kinestetik. Karena memang benar mereka nanti kinestetik itu kan bergerak. Jadi mereka bergerak, mereka menyelidiki alam sekitar, mereka mencari benda-benda mana yang magnet dan mana-mana yang non-magnetik, memang butuh perhatian khusus. Lalu yang terakhir ibu, kira-kira kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan dalam proses pembelajaran nanti, sehingga ketika nanti saya hadir di saat melakukan observasi, saya bisa memberikan penilaian terhadap ibu secara objektif. Oke. Untuk kompetensi yang saya ambil itu lebih ke memandu proses belajar mengajar yang efektif. Itu ada 5. Yang pertama, pembukaan proses belajar. Lalu yang kedua, muatan sosial emosional. Ini nanti sebelum mulai pembelajaran, peserta didik akan mendengar instrumen relaksasi nanti yang akan saya tayangkan. Kemudian saya akan memberikan kata-kata motivasi agar mereka lebih giat lagi dalam belajar. Lalu ada pendekatan dalam mendampingi mereka. Nanti saya, seperti yang saya bilang tadi, saya akan mendampingi 3 kelompok belajar ini sesuai dengan gaya belajar mereka. Lalu ada penggunaan strategi pembelajaran, ada 5 tahapan pembelajaran tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu ada penutupan proses belajar. Nah, di penutupan proses belajar ini nanti siswa akan menyimpulkan materi pembelajaran, kemudian guru akan memberikan penguatan, dan di akhirnya itu nanti akan ada akan ditutup dengan doa nanti ya, penutupan pembelajaran.
jadi baik Ibu ya. Kompetensi nanti yang akan Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran nanti, yang nanti akan saya akan memberikan penilaian terhadap proses itu. Ibu memilih proses belajar yang efektif ya, memandu proses belajar yang efektif. Di situ ada 5 poin yang Ibu akan kembangkan, mulai dari bagaimana Ibu melakukan pembukaan dalam proses belajar mengajar, ya. Lalu bagaimana Ibu melakukan sosial emosional, Ibu memberikan instrumen, membuat mereka agar mereka benar-benar fokus dalam belajar, luar biasa. Terus Ibu melakukan motivasi, lalu Ibu akan melakukan pendekatan dalam mendampingi mereka. Tadi Ibu sampaikan bahwa ada 3 kelompok, dalam 3 kelompok itu Ibu akan mendampingi mereka, lebih khusus pada yang kinestetik. Lalu Ibu akan mengembangkan strategi pembelajaran, strategi yang Ibu buat tadi. Ibu menggunakan PBL, ada 5 tahapan itu, luar biasa. Dan terakhir Ibu akan melakukan penutupan proses belajar. Ibu mengevaluasi, dan mungkin jangan lupa bisa melakukan refleksi, ya, baik itu refleksi siswa maupun refleksi Ibu. Mungkin 5 poin ini nanti akan saya berikan penilaian di saat observasi nanti. Oke, Ibu, terima kasih untuk waktunya. Kita bertemu lagi di 2 hari lagi. Kita akan melakukan observasi pembelajaran ini. Ya. Terima kasih Ibu, selamat siang. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Oke. Hari ini semua hadir. Hadir. Satu orang yang bicara, yang tidak hadir siapa? Igon, Kadir, Sandi, Rani, Intan, Mesya. Oke. Elo. Oke. Untuk mereka yang hari ini tidak hadir, kita doakan semoga mereka besok bisa bergabung lagi bersama kita. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Fatia, silakan maju ke depan, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Fatia, silakan duduk. Terima kasih untuk kalian. Oke. Silakan kalian duduk yang rapi. Oke. Tidak boleh ada yang bicara ya. Masing-masing kalian silakan pejamkan mata kalian. Silakan tutup mata kalian. Tarik nafas. Hembuskan. Oke, lebih rileks lagi. Tarik nafas. Hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas. Hembuskan. Oke. Anak-anakku semua,
menurut Fatia, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang ekosistem. Tentang apa lagi? Komponen abiotik dan komponen abiotik. Ibu guru mau dengar suaranya Zidu. Apa sih? Komponen abiotik dan Oke. Komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang magnet. Ada yang pernah dengar kata magnet? Pernah. Di mana kalian dengar kata magnet? Di sekolah. Di sekolah. Oke. Sekarang agar kalian lebih paham lagi, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3 ya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian magnet. Yang kedua, peserta didik dapat mengenal dan menentukan sifat-sifat magnet. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menuliskan benda-benda magnetik dan benda-benda non-magnetik. Oke. Agar kalian lebih paham lagi, Ibu Guru punya video. Oke, silakan amati videonya. Sebentar Ibu Guru tanya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang magnet. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan logam-logam tertentu. Magnet berasal dari kata magnesia yang merupakan nama sebuah daerah kecil di Asia. Orang yang pertama kali menemukan magnet adalah Magnus. Pada saat itu tongkatnya tertarik oleh batuan. Batu itulah yang kemudian dinamakan magnet. Magnet dapat dibedakan menjadi 2, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang terjadi secara alami, contohnya magnet bumi. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia, contohnya magnet bata, silinder, jarum ladang, dan lingkaran. Sifat magnet. Berikut ini beberapa sifat magnet yang dapat diamati. 1. Magnet dapat menarik benda. Magnet dapat menarik benda lain yang berasal dari bahan logam. Akan tetapi tidak semua logam dapat ditarik oleh magnet. Bahan logam yang memiliki daya tarik yang tinggi oleh magnet adalah besi dan juga baja. 2. Medan magnet membentuk gaya magnet. Gaya magnet tidak hanya berada di kutub-kutubnya. Akan tetapi gaya magnet juga timbul di sekitar magnet. Daerah yang di sekitar magnet yang memiliki gaya magnet disebut juga medan magnet. 3. Magnet memiliki 2 kutub. Sifat-sifat magnet selanjutnya adalah magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. 4. Kutub magnet sejenis akan tolak-menolak dan kutub magnet tidak sejenis akan tarik-menarik. Sama halnya dengan gaya listrik, gaya magnet juga berupa tarikan dan tolakan. Jika kutub yang sama didekatkan, maka akan saling tolak-menolak, dan jika kutub yang berbeda yaitu utara dan selatan didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. 5. Sifat magnet dapat hilang. Sifat magnet akan menghilang atau melemah karena beberapa penyebab, misal terbakar, jatuh secara terus-menerus, dan lainnya. Berdasarkan sifat kemagnetannya, magnet dapat dibedakan menjadi 1. Paramagnetik. Paramagnetik adalah bahan yang bisa ditarik magnet, tetapi tarikannya lemah. Beberapa contoh bahan paramagnetik adalah tembaga, kaca, kayu, dan aluminium. 2. Ferromagnetik. Ferromagnetik adalah bahan yang bisa ditarik oleh magnet dengan kuat. Bahan ferromagnetik contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt. Bahan ini juga bisa dibuat menjadi magnet. 3. Diamagnetik. Diamagnetik adalah bahan yang jika didekatkan ke magnet, maka magnet akan menolaknya. Beberapa logam mineral yang termasuk bahan diamagnetik adalah emas dan timah hitam. Cara membuat magnet. Magnet dapat dibuat dari baja dan besi. Cara membuat magnet dibagi menjadi 3, yaitu induksi, menggosok, dan dialiri listrik. 1. Induksi. Cara membuat magnet dengan induksi adalah dengan menempelkan benda yang terbuat dari logam, seperti besi dan baja dengan magnet.
Benda tersebut akan memiliki sifat magnet yang sementara. Jika magnet dilepas, maka sifat kemagnetan akan hilang. 2. Menggosok. Batangan besi atau baja dapat mempunyai sifat magnet jika digosokkan ke magnet. Baja memiliki sifat kemagnetan yang sangat besar daripada besi. Semakin lama digosokkan, maka sifat kemagnetan akan bertahan lama. Sifat magnet dapat berkurang atau hilang jika jatuh, diguncang kuat, dan dipukul. 3. Dialiri listrik atau elektromagnetik. Magnet dapat dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik searah ke dalam suatu penghantar. Magnet yang timbul disebut elektromagnet. Magnet ini mempunyai sifat sementara karena jika arus diputus, maka sifat magnet akan hilang. Oke. Sudah dengar dan menyimak videonya? Sudah. Sekarang Ibu Guru mau tanya. Apa itu magnet? Ayo, yang mau jawab angkat tangan. Yang kalian dengar tadi, apa itu magnet? Oke, menurut Julio, magnet adalah sebuah benda yang dapat menarik benda-benda tertentu. Contohnya apa Julio yang Julio dengar tadi? Logam, terus baja, besi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Julio. Oke, sekarang Ibu Guru mau tanya lagi. Kira-kira magnet tadi itu tuh pertama kali ditemukan oleh siapa? Magnet pertama kali ditemukan oleh Magnus. Oke. Kemudian magnet ini tadi berasal dari bahasa Yunani yang artinya magnes atau magnesia. Nah, kemudian magnet yang ditemukan oleh Magnus itu adalah magnet apa? Alami. Itu adalah magnet alami ya. Karena dia ditemukan langsung di bumi ya. Ya. Kemudian kalau magnet yang Ibu Guru pegang ini magnet apa? Magnet buatan. Adalah magnet buatan. Tadi kalian dengar tidak macam-macam bentuk magnet tadi? Ada yang tahu bentuknya bagaimana saja? Ada. Yang pertama bagaimana? Bentuk. Iya, ada yang magnet Bulat. ada yang bukan jarum ya. Kalau yang seperti ini magnet apa? Magnet bata. Kemudian ada yang seperti ini lihat. Ibu Guru punya contoh di sini. Ini adalah bentuk-bentuk magnet ya. Ada yang magnet ladang, magnet batang, magnet magnet keping, kemudian magnet jarum, dan yang terakhir itu magnet silinder. Nah, ini adalah magnet buatan manusia ya. Oke. Kemudian yang kalian tangkap tadi, kira-kira sifat-sifat magnet itu bagaimana? Ayo, siapa yang mau jawab? Sifat magnet. Yang pertama bagaimana tadi? Magnet dapat menarik magnet dapat menarik benda-benda tertentu ya. Ibu Guru pegang magnet nih. Ibu Guru mau kasih letak nih contoh ya. Tertarik tidak? Tertarik. Berarti salah satu sifat magnet yang pertama adalah magnet dapat menarik benda tertentu ya. Seperti apa ini? Besi. Oke. Sifat yang kedua, magnet memiliki
Kemudian sifat yang ketiga tadi bagaimana? Memiliki dua kutub. Ada kutub apa tadi? Kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara itu yang mana? Kutub apa? Kutub selatan? Ya. Yang kutub selatan adalah huruf Oke. Sifat yang keempat, jika kutub yang sama disatukan akan terjadi apa? Jadi tolak menolak nih. Dia tidak bisa menyatu kalau kutub yang sama. Lalu, jika kutub berbeda disatukan akan terjadi tarik menarik nih. Itu sifat yang keempat ya. Kemudian sifat yang kelima, gaya magnet dapat menembus penghalangnya apa saja? Ya, Ibu Guru kasih contoh dulu ya. Ini di atas ada besi, kemudian Ibu simpan kertas. Iya, ada magnet di bagian bawahnya. Kira-kira dia dapat tertarik tidak? Dapat. Nah ini, dia ikut kemana magnet ini digeser, besinya akan nih Ikut. Berarti sifat yang terakhir tadi bagaimana? Gaya magnet dapat menembus penghalang. Oke. Yang berikutnya, agar kalian lebih paham lagi, Ibu Guru punya KPD. Di sini Ibu Guru bagi kalian dalam 3 kelompok ya. Yang di tengah ini kelompok kinestetik. Yang di bagian kanan Ibu Guru kelompok sebelah kiri kelompok visual ya. Oke. Sebelum Ibu Guru bagikan yang KPD, Ibu Guru jelaskan sedikit dulu ya. Kelompok kinestetik, kalian sebentar akan mencari benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet atau yang kita kenal dengan benda magnetik dan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet atau yang kita kenal dengan benda magnetik atau non magnetik. Itu kelompok kinestetik. Kalau kelompok visual, Ibu Guru akan kasih kalian gambar. Kalian akan menentukan benda magnetik dengan benda apa? Dia magnetik. Kalau kelompok audio visual, kalian sebentar akan mengamati video. Lalu kalian menuliskan benda-benda magnetik dan dia magnetik. Bisa paham? Bisa. Sekarang dari sana kerjasama ya. Lebih mudah. Nanti bagi satu yang bagian tulis, yang lainnya bagian ini yang jadi kasih silakan pegangnya jangan. Nanti ganti-ganti coba deh main. Boleh bilang. Sabar dulu dua. Jangan dulu. Oke. Silakan Ibu Guru kasih kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Yang kelompok kinestetik, silakan keluar mencari benda-benda yang ada di sekitar lingkungan kita. Ayo. Nanti jangan dulu masuk ya. Tunggu Ibu Guru panggil baru kalian masuk. Silakan keluar. Jangan jauh-jauh Messi, yang dekat-dekat saja. Apa sini?
dengan benda non-magnetis. Lonceng, bukan lonceng. Paku. Paku lagi. Paku lagi. Sini tipis. Sini. Salah tipis. Paku lagi. Sudah tulis ya. Apa tadi yang lihat? Mur, engkau, dah, mur. Lonceng. Ya, kau terus ya, ini kan ya, sampai lah. Nah, benda langsung terus beli kayu. Di sini. Nanti di dalam sebut. Ini yang kelompok apa tadi nih? Visual. Semua kelompok harus ini harus tahu ya. Nanti akan ditanya satu-satu ya. Ya. Yang kelompok audio visual. Paku. Tempelan biasa pada benda, Jarum. Klip. dan lain sebagainya. Ini kalau mau nonton bola Ciri-ciri benda non-magnetis. Iya. Logam mengandung logam, kuat, dan bisa ditarik oleh magnet. Contoh benda non-magnetis. Oke, nanti sebentar semua kelompok harus bisa memahami ini. Bukan satu-satu sebentar. Sisir. Pensil kayu, dan lain sebagainya. Kita mau Oke, yang di luar. pensil kayu. Pensil warna. Pembahasan mengenai perbedaan benda magnetis dan non-magnetis. Orang bisa cari tahu apa itu magnet lebih jauh. Tim sudah habis. Pengertian magnet dan sifatnya. Siapa yang suka menghias tubuh? Bukan begitu, Kli. Bukan. Banget ini. Hai, bukan begitu. Sekolahnya dari pertama. Jangan pertama. Iya. Bukan banget ya. Oke. Di ujung jarumnya. Kita mau ke sini, Bu. Iya. Bodoh itu oke orang ke sini. Kayu benda magnetik. Paperclip benda magnetik. Iya, sampai sebelah kaki tangan. Jangan sampai
Ya, cepat sudah. Sudah kok Ibu. Sampai 12 Ibu. Sampai 12 Ibu. Sampai 12. Kaca lengket. Kaca kayu lengket toh. Oke, Sally sudah. Ayo, kalau sudah mari sini kita masuk ke dalam sudah. Ayo ganteng, mari sudah kita masuk ke dalam. Mari sudah. Ayo duduk kembali di tempat duduknya masing-masing ya. Oke, semua kelompok sudah mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Kita absen dulu. Kelompok visual sudah? Kelompok kinestetik? Messi, jangan dulu main di sana. Oke, kelompok audio sudah? Baik, karena kalian sudah mengerjakan semua LKPD-nya, sekarang kita presentasi dulu ya. Nanti kelompok yang ibu guru panggil akan membacakan hasil kerja kelompoknya itu. Lalu kelompok lain boleh memberikan masukan ya, memberikan masukan atau mungkin bisa menanggapi ya. Oke, kita mulai dari kelompok visual. Silakan kelompok visual, ibu guru mau dengar suaranya ini. Ayo bawa ke sini, Messi dah. Semua kelompok itu perhatikan ke sini. Nanti ibu guru tanya ulang kembali sebentar. Ayo, selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok visual akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Oke, gambarnya, terus benda apa? 1. Oke, menurut kalian nih, benar tidak ini dari kelompok visual? Semua benar? Benar. Sabar. Ibu guru mau dengar dulu dari suara kinestetik. Ya, kelompok kinestetik. Coba kalian ulang kembali. Benda apa saja yang disebut oleh kelompok visual yang termasuk benda magnetik tadi? Apa saja? Benda magnetik tadi apa? Paku. Apa lagi? Peniti. Apa lagi? Paper clip ya. Oke, kemudian benda diamagnetik tadi apa? Kelompok audio. Pensil, daun. Oke. Tepuk hebat untuk kelompok visual. Oke, silakan duduk Ikmi. Oke, sekarang kita ke kelompok kinestetik. Ibu guru mau dengar suaranya. Suaranya Messi. Ayo Messi. Yang keras ya Messi biar teman-temannya dengar. Selamat pagi teman-teman. Ulang. Saya dari kelompok kinestetik akan membacakan
kaca, benda diamagnetik. 9. Seng, benda diamagnetik. Magnetik. 10. Dos aqua, benda diamagnetik. Oke, sabar. Sudah dengar tadi? Sudah. Ini adalah hasil temuan dari kelompok kinestetik. Sekarang ibu guru mau kalian yang kelompok visual tadi coba ulangi lagi benda yang mereka temukan. Benda diamagnetik tadi apa saja yang mereka temukan? Daun, kayu, batu, apa lagi? Ya, kaca Sekarang benda magnetik dalam kelompok kinestetik temukan tadi apa saja? Terus gembok, lagi lonceng. Oke. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Sekarang terakhir kelompok apa? Oke, silakan Fatia maju ke sini. Ayo Fatia. Yang lain dengar dan perhatikan ya dulu sini. Selamat pagi teman-teman. Saya akan membaca hasil dari kelompok audiovisual. Yang pertama besi, benda magnetik. 2 baja, benda magnetik. 3 nikel, benda magnetik. 4 paku, benda magnetik. 5 kertas, benda diamagnetik. Pensil. 6 pensil kayu, benda diamagnetik. 7 sisir, benda diamagnetik. 8 mistar kayu, benda diamagnetik. Oke, sudah dengar? Sudah. Silakan kelompok kinestetik. Silakan kalian ulangi benda magnetik yang kelompok audio temukan tadi apa saja? Nikel. Kelompok ini dulu, kinestetik. Apa saja tadi yang ini Fatia sebut benda magnetik tadi? Satu apa? Ya, terus? 1 nikel, 2 apa lagi? Besi. 3? Ayo, 3 apa Fahri? 3 baja. 4 apa? Paku. Ada paku? Oke, 4 paku. Sekarang benda diamagnetik. Kertas. Yang mana kata aja? Satu-satu yang mau jawab. Kertas, pensil kayu, apa lagi? Mistar kayu, sisir. Benar Fatia? Oke. Sekarang beri tepuk salut untuk kelompok audio visual. Silakan duduk. Oke, anak-anak, kalian sudah paham tentang magnet? Sudah? Oke. Siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ayo. Julio bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Ayo Zi, maju ke sini, Mek. Simpulkan materi kita hari ini. Yang lain dengar ya. Hari ini kita sudah belajar tentang magnet. Magnet adalah benda yang bisa menarik benda-benda tertentu. Contohnya besi, paku, nikel, baja, dan lain-lain. Oke. Tepuk tangan dulu untuk saya. Ada lagi? Yang lain
tidak? Tadi menurut Z itu dia menjelaskan tentang pengertian magnet. Kemudian sifat-sifat magnet tadi ada yang bisa menyimpulkan? Sifat magnet tadi? Katia, ayo maju. Simpulkan sifat magnet tadi apa saja? Nanti yang ketiga nanti Julio Sifat-sifat magnet tadi. Magnet bisa menarik benda-benda tertentu. Contohnya aku, baja, nikel, besi. Terus sifat yang kedua? Magnet memiliki medan magnet. Sifat yang ketiga? Magnet mempunyai dua kutub, Apa saja? utara dan kutub selatan. Oke, kemudian yang keempat? Gaya magnet. Gaya magnet dapat menembus penghalang. Oke. Benda kertas. Oke, tepuk tangan dulu untuk Fatia. Yang terakhir Ibu Guru mau dengar suaranya Julio. Ayo. Julio silakan simpulkan benda magnetik apa saja dengan benda tidak magnetik. Contohnya Benda magnetik contohnya paku, logam, kaca, nikel, kunci, besi. Oke, terus benda dia magnetik. Nah, kertas, pensil kayu, star kayu, sisir, batu, kaca, dengan benda-benda yang terbuat dari kayu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Julio, silakan dulu. Berarti kalian sudah bisa paham tentang magnet Ya. Kira-kira bagaimana perasaan kalian? Senang tidak? Nah, Ibu Guru pengen tahu nih, kalian senangnya tuh karena apa tadi? Karena kalian sudah mengenal tentang magnet, benda-benda magnet. Baik, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu Nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya. Oke, sebelum Ibu Guru tutup, Ibu Guru minta Safa, mari sini, pimpin kita dalam doa. Astaga. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang semua, silakan kalian istirahat. Oke, dari baik. Selamat pagi, Selamat pagi juga. Bapak pengajar praktik, Pak Panci, Ibu Supanti. Hari ini kita akan melakukan pasca observasi setelah beberapa hari yang lalu kita melakukan pra observasi, dilanjutkan dengan kegiatan observasi pembelajaran Ibu di kelas. Jadi hari ini kita lanjut dengan pasca observasi yang dimana juga didampingi oleh pengajar praktik. Kita langsung saja Ibu. Iya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas? Baik, saya sangat senang karena proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Ibu merasa sangat senang ya? Iya. Oke, luar biasa.
proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan rencana yang Ibu buat? Iya, proses pembelajaran itu sudah berjalan sesuai dengan rencana yang saya buat. Kalau rencana sesuai, kira-kira seperti apa? Yang sesuainya itu seperti apa? Iya, baik. Jadi dalam proses pembelajaran yang saya buat itu kan saya menggunakan model problems learning yang mana di situ ada 5 tahap atau 5 sintak. Nah, itu yang saya gunakan dalam proses pembelajaran saya. Dan itu sudah sesuai dengan poin penting yang Ibu pilih kemarin itu ya? Iya, sudah. Sudah sesuai. Iya. Oke. Lalu apakah pembelajaran Ibu buat kemarin itu menurut Ibu sudah baik? Menurut saya pembelajarannya sudah baik. Salah satunya mungkin peserta didik itu mereka bisa belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Oh ya, karena kemarin itu peserta didik dibagi dalam kelompok-kelompok ya. Iya. Ada kinestetik, ada auditori, ada yang Visual. visual ya. Bagaimana pendapat Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Apakah proses pembelajaran kemarin itu menurut Ibu tujuan pembelajaran sudah tercapai atau seperti apa? Oke, menurut saya dalam kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan itu sudah mencapai tujuan pembelajaran karena peserta didik bisa memahami, kemudian mereka bisa menjelaskan pengertian magnet, lalu mereka bisa menentukan sifat-sifat magnet, dan yang terakhir mereka bisa menuliskan benda magnetik dan benda non magnetik. Berarti hampir semua tujuan pembelajaran itu dipenuhi ya, Iya, betul. bisa tercapai lah seperti itu. Lalu dalam proses pembelajaran kemarin kira-kira menurut Ibu apakah ada hal-hal yang sulit atau seperti apa? Kalau untuk kesulitan, kalau untuk siswa sendiri yang saya lihat itu belum ditemukan kesulitannya karena memang materinya itu masih materi dasar. Tapi kalau untuk guru sendiri ada kesulitannya, di mana ada kelompok yang kinestetik itu mereka kan belajarnya di luar ruangan. Jadi saya memang harus mendampingi mereka dan harus memantau aktivitas mereka. Takutnya ketika mereka di luar ruangan mereka tidak fokus menyelesaikan LKPD, malah mereka bermain dengan teman. Oke, berarti kesulitan itu terdapat pada kelompok yang gaya belajarnya kinestetik. Kinestetik, ya. Jadi di mana mereka butuh perhatian harus lebih ya. Iya. Mungkin itu yang nanti akan menjadi bahan evaluasi untuk ke depan. Lalu kira-kira apa rencana Ibu terkait dengan pembelajaran Ibu untuk kedepannya nanti? Kalau untuk rencana pembelajaran ke depan, paling saya akan membuat anak-anak belajar tetap dengan gaya belajar, 3 gaya belajar itu, kinestetik, kemudian visual, kemudian auditory, ya itu. Terus saya paling akan membuat anak lebih aktif untuk mengerjakan LKPD, kemudian mereka aktif berkolaborasi untuk menyampaikan pendapatnya, seperti itu. Lalu kalau Ibu akan menerapkan terus tiga gaya itu ya, pembelajaran siswa dibagi berdasarkan gaya belajar mereka, ada 3 tadi. Terus kesulitannya itu ada pada anak yang kinestetik. Kira-kira cara mengatasi kalau Ibu tuh masih menggunakan 3 gaya itu, kira-kira kesulitan yang anak kinestetik tadi itu akan Ibu hadapi dengan ya, Dengan cara seperti ya, apa? seperti itu. Kalau untuk anak yang dengan gaya belajar kinestetik, mungkin saya lebih fokus ke mereka. Maksudnya bukan saya meninggalkan yang visual dengan itu audio ya, tapi saya tetap memantau, tapi lebih ke anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik. Mungkin itu mengatasi, cara mengatasinya. Lalu Ibu dari hal-hal yang mungkin yang sudah baik, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan lagi dari proses pembelajaran yang sudah terjadi, yang perlu ditingkatkan lagi? Tadi kan cara mengatasi kesulitan-kesulitan. Nah, mungkin hal-hal yang sudah baik itu apa yang perlu ditingkatkan lagi? Kalau yang perlu ditingkatkan mungkin
kemarin itu saya menemukan ada beberapa anak yang memang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin soal yang saya bagikan di LKPD itu masih sedikit, karena kan dalam setiap kelompok itu jumlahnya banyak nih. Nah, otomatis ada yang mengerjakan, ada yang hanya mengharapkan di temannya. Nah, paling nanti saya akan menambahkan lagi soal-soal di LKPD. Kemudian saya akan memberikan tanggung jawab kepada setiap anak untuk mengerjakan satu soal, satu anak satu soal. Jadi mereka ada tanggung jawab. Itu menjadi rencana tindak lanjutnya Ibu untuk kedepannya. Oke, jadi baik Ibu, mungkin itu saja kegiatan pasca observasi kita. Semoga kesulitan-kesulitan yang ada itu tadi kita sudah bisa mencari solusinya untuk ke depan, dan rencana tindak lanjut yang Ibu rencanakan tadi kiranya dalam proses pembelajaran ke depan bisa tercapai, dan semua kesulitan yang kita hadapi juga bisa kita atasi untuk pembelajaran berikutnya. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Iya. Syukur ya.